Kita lihat Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita baca sama-sama ayat ini sekali lagi, 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lihat ayat lagi 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu, kandaslah iman mereka. Dari dua ayat ini kita belajar bahwa hati memainkan peranan yang penting dalam kehidupan orang percaya. Ketika hatimu baik, ketika hatimu benar, maka kita akan berbuah lebat bagi Tuhan. Ketika hatimu benar, hatimu baik, mau untuk diproses, mau untuk dijadikan, maka kita akan mengalami yang namanya God's promotion. Promosi dari Tuhan. Amin. Nah, penulis kitab Amsal, dalam pimpinan, dalam tuntunan, dalam arahan, dalam bimbingan ilahi, melalui Roh Kudus menulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pendapat orang pada umumnya, bahwa yang perlu dijaga itu harta miliknya, aset perlu dijaga, kesehatan perlu dijaga, anak-anak perlu dijaga, suami perlu dijaga, istri perlu dijaga, pikiran perlu dijaga, dan seterusnya. Dan saya berpikir, saya berpendapat bahwa hal tersebut memang penting untuk kita jaga, untuk kita lindungi. Tetapi dari ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 4 ayat 23, ditulis dengan sangat jelas, ternyata yang Tuhan perintahkan kepada kita bukan jaga istri, bukan jaga suami, bukan jaga harta, bukan jaga asetnya kita. Yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita jaga adalah hati kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, di debadi ini posisi hati kita ada di mana? Tolong tunjukkan. Ada yang bingung, gua sudah 50 tahun gak tahu hatinya ada di mana. Ya, hati kita ada di kanan bawah di sini. Tapi kalau Anda sakit hati, Anda pegang yang mana? Malaikat teriak, salah pegang. Ya, hati kita ada di bawah, kanan bawah di sini. Seluruh pusat perhatian Tuhan di muka bumi ini ada pada hati kita. Semua permasalahan, semua persoalan yang datang dalam hidup saudara dan saya, fokusnya adalah di hati kita. Ketika hati kita baik, maka keadaan akan jadi baik. Ketika hati kita benar, keadaan akan berpihak kepada kita, akan diubahkan Tuhan menjadi benar di hadapan Tuhan. Ingat ketika satu waktu Tuhan memberikan perumpamaan, seorang penabur benih menaburkan benihnya, dan benih jatuh di 4 jenis tanah. Yaitu pertama tanah yang namanya di pinggir jalan. Tanah yang di pinggir jalan adalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Dia katakan, gua udah tahu firman, gak perlu ngomong firman, aku gak perlu baca firman, aku gak perlu renungkan firman. Alkitab katakan ketika benih itu ditabur, maka burung-burung roh jahat di udara datang mencuri firman itu daripadanya, sehingga akhirnya dia tidak menikmati buah dari firman itu. Tanah yang kedua adalah tanah berbatu-batu. Benih firman sampai, tapi akarnya tidak masuk ke dalam, karena tanahnya berbatu-batu, keegoisan, keangkuhan, amarah, kekerasan hati, kepahitan dan sebagainya. Itu tanah yang berbatu-batu, sehingga akarnya nggak bisa masuk, dan benih itu tidak bisa jadi pohon dan tidak bisa berbuah banyak. Tanah yang ketiga adalah tanah yang berumput duri. Tanah yang berumput duri adalah kekhawatiran dunia ini. Nanti gua makan apa besok? Nanti bagaimana dengan bisnisku? Bagaimana dengan keuanganku? Bagaimana dengan masa depan anakku? Bagaimana dengan keluargaku? Kita khawatir dengan apa yang kita lihat dalam diri kita. Kita khawatir dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Dan Alkitab katakan kekhawatiran itu seperti rumput duri yang menjepit benih firman yang datang itu. Dan tanah yang keempat adalah dikatakan tanah yang baik. Tanah yang baik dalam bahasa Yunani dipakai kata kardia, hupotasso. Kardia adalah hati dan hupotasso adalah taat.
Tanah yang baik itu adalah hati yang taat. Bapak Ibu dengar, ketika firman Tuhan disampaikan, ternyata Tuhan mau cari hati yang taat. Dan Alkitab katakan, maka tanah itu menumbuhkan benih 100 kali lipat ganda. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah menjanjikan 100% kepada kita. Berapa banyak yang mau omsetnya 100%? Nggak Alkitabiah. Karena Alkitab nggak pernah janji kita 100%. Alkitab janji kepada kita, Tuhan akan berikan 100 kali lipat. Kalau hatimu taat, kalau hatimu baik, kalau hatimu benar, kalau kita bisa jaga hati kita dengan baik. Ada lagu yang perlu mungkin kita koreksi. Ya. Dia lagu lama ya, Tuhan ini yang ku, kau menjaga hatiku. Siapa suruh Tuhan jaga hati kita? Amsal berkata kita harus menjaga hati kita. Amin. Masa kalau kita buat dosa kita dalam mana Tuhan, kok nggak jaga hati gua? Kita bisa salahkan Tuhan dengan itu. Ya. Kita yang harus menjaga hati kita. Itu bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan gak suruh kita jaga rumah kita. Sekalipun itu penting. Tuhan gak suruh kita jaga suami kita. Tuhan gak suruh kita jaga istri kita. Tuhan gak suruh kita jaga anak-anak kita. Kok begitu pastor? Mungkin Bapak Ibu jaga, tapi terbatas. Kalau mau jujur, Tuhan lebih banyak jaga anak kita daripada kita jaga mereka. Tuhan lebih banyak jaga suami kita daripada istri jaga suami. Ketika suami keluar dari pintu pagar rumahnya, pergi ke kantor dari jam 8 sampai jam 8 malam, maka lebih banyak jaga suamimu itu Tuhan. Ketika anakmu keluar ke sekolah jam 7 pagi dan pulang sampai jam 5 sore, yang paling jaga banyak anak kita adalah Tuhan dan bukan orang tua. Lalu bagian kita apa? Tuhan suruh kita jaga hati kita. Kekristenan itu adalah ilmu hati. Kasih tahu kiri kanan. Kekristenan itu adalah ilmu hati. Amin. Dan ilmu hati tidak diajarkan di university. Ilmu hati kita belajar langsung dari Tuhan. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana saya cara menjaga hatinya? Menjaga sesuai dengan firman Allah. Bagaimana kita tahu bahwa hati kita ini benar responsnya? Ketika orang melakukan sesuatu yang salah dengan kita, respon hati kita menentukan apakah saudara dan saya berdiri bersama-sama di sisi Tuhan, di pihak Tuhan, ataukah saudara berdiri sesuai dengan pikiran dari dunia ini. Kalau Anda marah, maka Anda tidak berdiri di sisi Tuhan. Kalau Anda kecewa, kalau Anda sakit hati, Anda tidak berdiri di sisi Tuhan. Semua yang terjadi di sekeliling kita, hartamu banyak, hartamu sedikit, Anda orang kaya atau Anda orang miskin, Anda orang yang punya pendidikan atau Anda tidak berpendidikan, Anda punya status yang high class atau low class, semuanya diuji di hati kita. Dan ujian hati ini adalah every minutes, every second. Banyak orang tidak dipromosi oleh Tuhan karena gagal dalam ujian hati. Kalau mau hati sehat, maka kita harus bergaul dengan firman Allah. Kalau hati sehat, maka kita harus bergaul di hadirat Allah dengan firman Allah dalam kehidupan doa. Bapak, Ibu, dan saya, Alkitab sebenarnya mengajarkan kita setiap saat untuk kita mengandalkan Tuhan. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata kewaspadaan dari kata dasar yaitu waspada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waspada itu diartikan dengan berhati-hati. Waspada itu diartikan dengan berjaga-jaga. Waspada itu diartikan dengan bersiap siaga. Jadi hati-hati, berjaga-jaga, bersiap siaga. Jadi sebenarnya saudara dan saya bawa hati kita setiap waktu. Yang tadi saya katakan bahwa kekristenan adalah ilmu hati. Ketika Bapak, Ibu, dan saya meresponi keadaan dan situasi dengan cara yang benar, bahwa di balik semua yang terjadi, ada Tuhan di sana, maka Anda akan lihat jawaban, Anda akan dewasa, Anda akan matang, dan Anda akan dipercayakan perkara besar. Kalau Tuhan suruh kita jaga hati, berarti hati kita lebih berharga dari kekayaan. Kalau Tuhan suruh kita jaga hati, hati kita lebih berharga dari kedudukan. Kalau Tuhan suruh kita jaga hati, hati kita lebih baik dari nama baik. Berapa banyak yang mau punya nama baik?
Berapa banyak yang mau punya kekayaan besar? Berapa banyak yang mau punya perak dan emas berlimpah-limpah dalam hidupnya? Tolong lambaikan tangan. Tolong tunjukkan saya Amsal 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya. Amsal pasal yang ke-22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat yang kedua, Alkitab katakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saya mau tanya lagi, kita voting. Berapa banyak yang mau punya nama baik? Berapa banyak yang mau punya kekayaan besar? Berapa banyak yang mau punya emas dan perak bertimbun-timbun? Tapi masih ada yang lebih baik dari nama baik. Ada yang lebih baik daripada kekayaan besar. Ada yang lebih baik daripada perak dan yang emas. Yaitu kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika Anda dapat perkenanan Tuhan, Anda dapat nama baik. Ketika Anda dapat perkenanan Tuhan, Anda dapat kekayaan besar. Ketika Anda dapat perkenanan Tuhan, Anda dapat perak dan emas. Ketika Ratu Esther puasa 3 hari, dia berdiri mempertahankan nyawanya kepada orang Israel yang ada di benteng Susan. Di masa pemerintahan Raja Media dan Persia Ahasiweros. Dan dia memakai pakaian jubah, seorang ratu berdiri berhadapan dengan takhta. Hukum Media dan Persia berkata, kalau 30 hari raja tidak memanggil seseorang, dan kalau orang itu datang hukumannya cuma satu, yaitu dipenggal kepala. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu, tanda perkenanan. Esther puasa 3 hari, hanya untuk menghadap raja, untuk dapat perkenanan raja. Dan ketika dia berdiri dengan hati yang tulus untuk menyelamatkan bangsa Israel, maka Tuhan memberikan kepada dia God's favor. Fine favor dalam hidupnya. Ketika dia berdiri dan raja lihat dia, raja bangkit berdiri dari kursinya, dan raja mengambil tongkat pemerintahan di tangannya dan mengulurkannya kepada Esther. Dan Esther berjalan datang dan menyentuh ujung tongkat itu. Dan ketika dia menyentuh ujung tongkat perkenanan itu, raja berkata, minta daripadaku setengah kerajaan pun aku berikan kepadamu. Bapak Ibu baca Esther pasal yang pertama, ayat yang pertama. Raja Ahasiweros punya kerajaan yang sangat besar. Di bawah dia ada 127 negara bagian. Indonesia 34 provinsi. Ini 127 negara bagian. Dan dia katakan, minta setengah, aku berikan kepadamu. Esther bilang tidak. Aku nggak minta setengah. Aku datang bukan untuk setengah kerajaan yang kamu punya. Aku datang dan aku telah menawan hatimu. Jadi bukan cuma setengah kerajaan. Seluruh kerajaan itu milik Esther. Saudara, kalau datang kepada sang raja, jangan minta setengah kerajaan, tapi tawan hati Tuhan, Anda dapat perbendaharaannya. Prinsip yang sama, ketika Anda datang dan Anda bawa hatimu ke hadapan Tuhan, maka Anda akan melihat promosi yang akan Tuhan berikan kepada kita. 1 Timotius 1 ayat 19, 1 Timotius 1 ayat 19 tadi berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Ketika saudara dan saya tidak punya hati nurani yang murni, hati nurani yang murni itu apa? Motivasi yang salah. Hati nurani yang murni adalah apa? Reaksi yang salah. Hati nurani yang murni adalah kita ini terlalu banyak memikirkan hal yang tidak harusnya kita mikir. Rubah orang, rubah keadaan, rubah situasi, itu bagian yang Bapak Ibu nggak bisa lakukan. Termasuk suami nggak bisa rubah istri. Istri nggak bisa rubah suami, orang tua nggak bisa rubah anak-anak. Tapi satu yang Bapak Ibu bisa lakukan, merubah hatimu. Ketika hati saudara dan saya berubah, keadaan berubah, orang berubah, situasi berubah. Contoh, kalau ada orang yang marah dengan saudara tapi Anda tetap baik, orang itu akan berubah. Orang akan bilang, orang ini gue lagi marah sama dia, tapi dia nggak rasa seperti dimarahin. Dia datang dan dia berkata, minta maaf ya, gue mungkin salah. Orang itu sangat-sangat apa namanya? Apa kakak? Bukan, maksudnya gaya hidup seperti itu sangat enjoy. Ya, dia tahu dia salah dan dia tidak nutup-nutupi, hatinya baik dengan semua orang. Sudah pernah lihat seseorang kalau nggak suka seseorang, dia lihat orang itu langsung dia buang muka, padahal muka nggak bisa dibuang. Ya, dia buang muka. Ya, atau kalau dia ngomong langsung mukanya masem. Ya, itu reaksi dari hati. Apa yang keluar dari mulut
itu menentukan kualitas hati orang itu. Matius pasal 15 berkata apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Satu waktu saya konseling satu keluarga muda. Lalu kemudian ketika ngomong, istrinya tuh ngomongnya pedes banget, saudara. Istrinya ngomongnya pedes banget. Dan suaminya selalu berkata gini, istri saya tuh kalau ngomong pastor, selalu ngomongnya pedes. Pedes itu dalam tanda petik tuh kasar. Dan saya katakan gini, Bu, ibu kalau ngomong, jangan ngomong kasar. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Dia kaget ketika ayat itunya dikasih. Saya kasih dia Matius pasal 12 ayat 34, 35, 36. Setiap perkataan sia-sia yang diucapkan oleh seseorang, maka harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi setiap perkataan kita yang kita ucapkan setiap hari, kalau saudara dan saya tidak mencabutnya, maka satu waktu kita akan dihukum karena perkataan itu. Mungkin Anda tidak jatuh dalam dosa perzinahan, percabulan, hawa nafsu, tapi Anda punya kesalahan dengan bibirmu. Anda ngomong salah, karena itu mewakili hati. Kita tidak menjaga hati kita. Lalu kemudian setelah ngomong seperti itu, saya kasih ayat itu. Dan saya katakan gini, kualitas perkataanmu menentukan kualitas hatimu. Saya bilang ke suami, kalau kamu mau lihat kualitas istrimu seperti apa, kualitas hatinya seperti apa, tidak ada alat yang dijual untuk melihat kualitas hati seseorang. Tuhan sudah berikan mulut kita, lidah kita, untuk kita bisa tahu kualitas hati seseorang itu seperti apa. Dari apa yang keluar dari mulutnya, maka kita tahu isi hatinya seperti apa. Amin. Kalau kata waspada, itu artinya saudara dan saya harus berhati-hati, harus berjaga-jaga, harus bersiap siaga. Maka kita perlu jaga hati kita. Amin. Ini merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa yang di-sharing oleh seorang pengkhotbah. Pengkhotbah di sini yaitu Raja Salomo. Kalau Bapak Ibu baca Amsal 1 sampai Amsal 7, Amsal 1 sampai Amsal 7 itu adalah ditulis. Ya, Amsal 1 sampai Amsal 7 itu ditulis oleh seorang raja kepada seorang raja. Ditulis oleh dari Daud kepada Salomo. Daud dan Berseba. Nasihat Daud dan Berseba kepada Salomo. Ya. Dikatakan anak muda kamu begini, kamu begini, kamu begini. Sedangkan Amsal 8 sampai Amsal 31 ditulis oleh Salomo sendiri. Dengan perjalanan dia dengan Tuhan. Ayub dalam perjalanan hidup. Dan fakta-fakta empiris yang ditemukannya bahwa orang bisa mati karena sakit hati dan iri hati. Kalau kita lihat Ayub pasal 5 ayat yang kedua, ada banyak orang yang terluka dengan perkataan seseorang, ada banyak orang iri dengan perkataan seseorang. Ayub 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Hati-hati dengan perkataan, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau seseorang tidak menjaga hatinya dengan baik, hatinya tidak sehat, maka itu bisa membunuh orang lain. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bebal itu artinya dengar firman, tapi tidak lakukan firman. Bebal itu artinya tidak mau menghidupi firman Tuhan. Apa penyebab sakit hati? Penyebab sakit hati ditulis oleh pemazmur. Sakit hati disebabkan oleh dosa. Mazmur 107 ayat yang ke-17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi karena kesalahan seseorang, karena akibat dosa, maka orang sakit hati. Ya. Akibat dosa orang sakit hati. Satu waktu, saya diceritakan oleh salah satu teman, dia seorang pembisnis. Orang ini keluarganya ini sangat baik. Dan mereka sering nolong teman-teman yang mereka bisnis, kemudian ditolong. Karena mereka satu gereja, lalu kemudian ditolong oleh teman ini. Dan ditolongnya nggak tanggung-tanggung, ditolong sampai uangnya miliaran. Janji akan kembali dalam beberapa tahun. Tapi setelah tahun jatuh tempo itu, maka mereka sudah tidak lagi masuk gereja. Ditelepon, handphonenya sudah tidak diangkat. Ditelepon lagi beberapa bulan, dikatakan nomor yang Anda tuju sudah tidak dapat lagi dihubungi.
Satu saat ketika saya datang ke tempat pelayanan, mereka ajak saya selesai ibadah, ajak saya lunch. Mereka tanya, "Pastor, bagaimana?" Saya tanya, "Berapa duit kalian yang kalian berikan kepada orang itu?" 4,5 hampir 5 miliar. Orang ini katakan ketika dia datang, awalnya baik, melayani sungguh-sungguh, tapi ketika ditolong tiba-tiba menghilang. Kamu punya perjanjian, kita buat perjanjian di notaris untuk pinjam uang ini. Yang saya mau ketemu sama pastor, saya mau tanya, bagaimana penyelesaiannya? Saya katakan 2 hal. Yang pertama, selesaikan secara hukum keadilan dan secara hukum kasih karunia. Yang pertama dulu lakukan. Lakukan secara hukum kasih karunia. Dekati secara keluarga, 4 mata ngomong baik-baik. Bagaimana kalau sudah tidak, hubungi sudah tidak bisa terhubungi, pakai hukum keadilan. Biar hakim memutuskan. Itu tanda bahwa kamu sayang temanmu, supaya jangan dia lagi pergi ke orang lain. Pinjam ke orang lain, rugikan orang lain, janji tapi tidak tepati. Kalau sampai orang lakukan seperti ini, maka sikap hati orang ini nggak benar. Kehidupan orang ini nggak benar. Bapak Ibu, contoh, kalau Anda misalnya pinjam temanmu buku, dan Anda katakan, "Gua baca 1 minggu ya." 1 minggu harus kembali. Kalau Anda pinjam, dan 1 bulan, Anda nggak kembali-kembali, hatimu nggak benar. Kita nggak bisa jaga hati kita. Amin. Kita nggak jaga hati kita. Saya pinjam laptopmu 1 minggu, 2 minggu. Tapi pinjamnya berbulan-bulan. Dan Anda tidak kembali, hatimu nggak benar. Anda nggak bisa dipercaya perkara besar. Ada kalanya Tuhan izinkan saudara dan saya mengelola sesuatu untuk melihat apakah kita bisa dipercaya ataukah tidak. Prinsip kerajaan Allah tidak dimulai dengan hal besar. Tuhan selalu menguji kita dengan hal-hal kecil. Jadi kalau hal kecil kita sudah tidak bisa dipercaya, maka hal besar kita tidak akan dapat diberikan kepercayaan. Jadi semua datang dari hati. Kegagalan orang Kristen, bukan dia gagal jaga rumahnya. Bukan dia gagal jaga bisnisnya, tapi dia gagal jaga hatinya. Kasih tahu kiri kanan. Jangan sampai kamu gagal jaga hatimu. Haleluya. Apa itu iri hati? Iri hati artinya suatu reaksi individu secara negatif terhadap sesamanya, di mana hidup sesamanya lebih baik, lebih beruntung, dan lebih unggul darinya. Satu waktu, saya pergi ke satu kota dan salah satu anak muda umurnya mungkin sekitar 37 atau 38. Ya. Dia anak yang paling kecil, dia punya 2 kakak di atas dia, 1 koko dan 1 cece. Dan dia disekolahkan papanya ke luar negeri dan anak ini pintar. Ketika dia selesai sekolah, dia ngomong sama papanya, "Papa, biar saya kerja aja di luar negeri." Papanya bilang gini, "Kamu tuh anak yang pintar. Kamu pulang ke Indonesia dan kerja di Indonesia." Ketika dia pulang, papanya bilang begini, "Kamu tuh anak pintar, kerja di sini, tapi papa nggak kasih kamu duit. Satu waktu nanti kamu akan lebih kaya dari papa, kamu akan lebih kaya dari koko dan cecemu." Sedangkan koko dan cecenya dikasih modal usaha. Awalnya tuh dia sakit hati. 1,5 tahun, hampir 2 tahun dia hampir sakit hati. Tapi ketika dia masuk ke gereja, dia dengarkan seorang hamba Tuhan khotbah tentang menjaga hatinya. Dia bertobat. Dia melayani sebagai asyir di gereja. Dan dia melayani dengan sungguh-sungguh. Ada salah satu pekerja, seorang bisnismen yang memperhatikan anak ini. Satu hari ketika selesai ibadah, bisnismen ini datang kepada dia. "Kamu hari Senin besok ada acara apa? Bisakah kamu ketemu saya di kantor?" Kemudian dia katakan, "Saya bisa." Ketemu jam yang sudah ditentukan. Ketika dia datang, bisnismen ini katakan, "Saya lihat kamu melayaninya sangat sungguh-sungguh. Kamu kerja apa?" Dia katakan, dia cerita, "Saya ke sekolah di luar negeri, dan saya prestasinya sangat bagus. Saya mau kerja luar negeri, tapi papa saya suruh saya pulang. Ketika papa saya suruh pulang, papa saya nggak kasih saya modal. Karena papa saya bilang saya akan jadi lebih kaya dari koko dan cece yang dikasih modal sama orang tua saya. Tapi saya nggak dikasih sama sekali." Bisnismen ini tersenyum dan ketawa, dan bisnismen ini berkata, "Saya akan kasih kamu modal." Dikasih modal kepada anak ini. Nggak tanggung-tanggung, dikasih kurang lebih 5 miliar. "Kamu bisa kerja apa?" "Saya bisa potong kayu dengan baik. Dan saya punya teman-teman untuk nolong saya di tempat di mana saya kuliah untuk ekspor."
Kemudian apa yang dia kerja? Dikasih 5 miliar. Kamu nanti 5 tahun baru kamu kembalikan sesuai dengan kemampuan kamu. Saudara, dia mulai kerja. Dia mulai potong kayu. Dia mulai potong kayu. Hanya dalam waktu 3 tahun. Dia sudah kembalikan uang 5 miliar itu. Dalam jangka waktu 5 tahun. Dia lebih kaya dari kokonya. Dia lebih kaya dari cecenya. Dia lebih kaya dari papanya. Bisnisnya diberkati dengan luar biasa sampai sekarang ini. Kalau saya ketemu dia, kalau dia ajak lunch, dia katakan begini, Pastor, saya cuma tahu satu hal. Kalau hari ini saya diberkati, semata-mata cuma karena Tuhan. Dan yang kedua, karena saya bisa jaga hati saya nggak sakit hati dengan koko dan cece saya, dan saya tidak sakit hati dengan papa saya. Saya tahu ketika saya punya sikap hati yang benar, Tuhan selalu bisa pakai orang lain menjadi perpanjangan tangan untuk nolong saya. Lalu saya tanya, hari ini apa yang kamu lakukan? Setiap bulan, saya kembalikan milik Tuhan bukan lagi 10%. Saya lihat anak muda ini, saya tanya dia, kamu sekarang umur berapa? Dia katakan, ini saya sekarang umur 38 atau sampai 39. Belum 40. Diberkati dengan luar biasa. Dia belum nikah. Dan anak ini seorang pekerja keras. Ketika dia sukses, papanya panggil dia dan papanya katakan, apa yang papa katakan kepada kamu benar kan? Dia katakan, iya papa, tapi hampir 2 tahun, saya sakit hati dengan papa. Saya sakit hati dengan koko dan cece. Tapi saya tahu hari ini, Tuhan punya rencana baik, dan rencana yang luar biasa untukku. Kalau saudara bisa menjaga hatimu dengan baik, pertolongan akan datang dari segala penjuru kepada saudara. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati dengan baik, maka pintu-pintu akan tertutup. Anda nggak bisa lihat pertolongan, Anda nggak bisa lihat jalan keluar, Anda nggak bisa lihat kekuatan dan anugerah yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Amin. Sama. Dalam hal bisnis, dalam hal keluarga, dalam pelayanan pun hal yang sama. Bagaimana cara menjaga hati tetap sehat? Bebaskan hatimu dari niat membalas jahat dengan jahat. Kalau orang buat jahat, kecenderungan kita, gua balas jahat juga. Kalau dia tempeleng, maka aku akan balik tempeleng dia. Kalau dia tempeleng, aku mungkin balik dan tonjok dia. Ya, jangan membalas jahat dengan jahat. Kalau dia nyakiti aku akan nyakiti dia 2 kali. Kalau dia nyakiti aku 1 bulan, aku akan nyakiti dia 3 bulan. Jangan. 1 Tesalonika 5 ayat 15 berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Amin. Kita harus memperhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Haleluya. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya ingat ketika saya selesai didoakan kelepasan 34 tahun yang lalu, saya ingat. Ya, saya ketemu dengan lawan saya pernah mungkin cerita kepada saudara di jalan, dan dia ajak berantem. Di telinga kiri saya dengar setan katakan, kamu hari ini habisin dia. Di telinga kanan saya dengar ada suara yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya itu baru turun pertandingan 3 bulan yang lalu. Ya, turun pertandingan 3 bulan yang lalu dan saya menang atas orang ini. Dan dia nggak terima terhadap keputusan wasit. Di tengah-tengah kota dia ajak saya berantem. Itu kalau biasanya, kalau saya belum bertobat, udah berantem. Nggak usah ajak berantem, ketemu aja berantem. Ya, nggak ada wasit. Ya. Nanti berdiri, sama-sama berdiri, nanti dilihat siapa yang lebih kuat, kemudian yang lain ngalah, gua kalah, gitu kan saudara. Berkelahi sampai ada yang menyerah, gua kalah. Ini orang udah bikin lingkaran, orang bilang, ayo berantem. Saya dengar di telinga kanan saya, Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, hatinya menjauh dari Tuhan. Saya berdiri terpaku, lihat dia terus menantang saya, dia terus maki-maki saya. Kemudian setelah 5 menit, 10 menit lewat, dia terpana karena dia tidak lihat reaksi saya. Dia bilang, ini Luther yang beda. Kemudian dia tanya kepada saya, bro, kamu ngapain? Kamu kenapa? Saya katakan 3 bulan yang lalu, saya sudah bertobat. Kalau kamu mau medali, kamu pulang dengan saya, atau kamu tunggu di sini, saya ambil dan saya serahkan ke kamu. Kalau kamu mau untuk saya tunduk dan menjilat kakimu, saya akan lakukan sekarang. Justru dia datang kepada saya, dan dia peluk saya, dan dia minta maaf.
Saya minta maaf, saya nggak tahu bahwa kamu sekarang sudah bertobat. Kamu sudah nggak ikut lagi pelayanan, nggak ikut lagi belajar silang, sudah nggak, saya sudah tinggalkan. Semua uniform saya sudah bakar. Sikap hati kita meresponi tantangan orang lain itu berbeda. Jaraknya baru 3 bulan. Tapi cara meresponinya udah berbeda. Orang yang ajak berantem, kita responinya dengan tenang. Kita tidak meresponi dengan kejahatan. Orang yang mau jahat dengan kita, datang justru dan melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Saya belum tahu banyak ayat. Saya hafal Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu yang saya pakai selama 15 tahun dalam dunia bela diri dulu. Tuhan bicara kepada itu dan Tuhan tolong saya dan bebaskan saya dengan ayat itu. Ketika saya diajak untuk berantem. Haleluya. Amin. Saya ingat kakak saya, Pak Abraham itu yang beberapa kali khotbah di sini. Ketika dia dengar saya sudah bertobat, dia telepon saya, dia maki-maki saya. Gara-gara maki-maki saya cuma diam. Saya katakan, satu waktu nanti Bung akan alami Tuhan secara pribadi. Sekarang jadi pendeta juga. Ya. Saya lihat teman-teman kamu datang di sini. Kemarin kita lagi nonton mereka pertandingan. Saya tanya di mana Luther. Mereka bilang, Luther sudah jadi pendeta. Dia telepon saya, dia maki-maki saya. Saya diam, saya katakan satu waktu Bung akan alami Tuhan. Gak lama, 3-4 bulan. Saya dengar dia udah alami Tuhan. Sudah mulai ikut pelayanan, telepon saya, minta maaf. Kalau kita punya sikap hati benar, Tuhanlah panglima perang kita. Peperangan ini bukan tentang kita, tapi peperangan ini adalah tentang Tuhan. Dengan tujuannya yang ingin Tuhan nyatakan atas saudara dan saya. Amin. Jangan jadikan hati kita sebagai tempat menyimpan hal-hal negatif. Jadikan hati kita seperti hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu penuh kasih, melupakan kesalahan orang lain. Kalau orang bisa jaga hatinya, saya percaya itu merupakan jalan raya untuk promosi besar. Jalan raya untuk tanggung jawab besar. Kalau orang gak bisa jaga hati, iri dengan orang lain, dengki dengan orang lain, orang itu punya hati yang tidak layak dipercaya. Dan Alkitab berkata, percayakanlah ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kenyataan tidak semua orang bisa dipercaya. Karena mereka tidak dapat menjaga hatinya. Padahal kekristenan adalah ilmu hati. Jadi kalau saudara dan saya yang ada dalam ruangan ini, kita bisa menjaga hati kita, itu jalur emas untuk Anda dan saya akan dipromosi oleh Tuhan. Karena dalam pelayanan ada orang yang Tuhan izinkan naik lebih tinggi padahal dia mungkin lebih muda. Ada orang yang diizinkan naik lebih tinggi padahal dia baru bertobat. Dipromosi oleh Tuhan, dipakai dengan karunia-karunia yang ada di sekeliling kita. Dan kita yang lihat, kita iri mungkin. Tapi iri saudara adalah iri untuk macu dirimu bertumbuh atau iri untuk menjatuhkan orang itu. Saya ingat ada istri saya selalu berkata, SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Ada di sini? Nggak mau ngaku. Yang kedua, bebaskan hatimu untuk sukacita, Allah melimpah di dalamnya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Berapa banyak orang yang ketika ada dalam masalah, dia penuh dengan sukacita? Jarang terjadi. Yang ada adalah ketika orang dalam masalah, mukanya tuh mencucu seperti pesawat lagi. Seperti pepaya yang jatuh, pepaya masak dan jatuh pecah di tanah. Jeleknya minta ampun. Jarang saya lihat ada orang yang ada dalam masalah, terus tertawa, sukacita, mukanya sumringah, terus. Jarang terjadi. Tapi ada di CKF. Ada di tempat ini. Saya percaya Anda akan melakukannya. Amin. Anda dalam pergumulan tapi tetap mukanya tersenyum. Kenapa? Karena aku menjaga hatiku. Tuhan ada bersama denganku. Kalau ada salah, saya minta ampun dari Tuhan. Tapi kalau ini Tuhan izinkan, maka ini adalah the next level. Saya akan dibawa kepada jalur yang lebih tinggi. Untuk melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Bebaskan hatimu untuk bersukacita dalam Tuhan. Saya lihat ulang-ulang kali ada banyak orang bersukacita ketika dia dapat cuannya banyak, untungnya banyak. Ketika dipromosi, ketika diangkat tinggi oleh Tuhan. Tapi saya jarang lihat ketika dia mengalami masa padang gurun, mengalami ujian. Saya jarang lihat orang bersukacita. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita, bersukacitalah. Dan itu mulai dari hati.
Amin. Ketika saudara dan saya penuh dengan sukacita, maka itu kekuatan kita. Nehemia pasal 8 ayat 11, sukacita karena Tuhan, itulah kekuatan bagiku. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, sukacita karena Tuhan adalah kesembuhan bagiku. Adakah yang sakit dalam bisnis? Adakah yang sakit dalam hubungan? Ada yang sakit dalam tubuhmu? Bersukacitalah. Ketika Anda bersukacita, maka salah satu zat yang dilepaskan dari otak namanya endorfin. Endorfin itu ketika dilepaskan, maka pertama fungsinya adalah untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Yang kedua adalah untuk menyembuhkan luka-luka di dalam dirimu. Dan itu didapat melalui Anda dan saya punya hati yang selalu bersukacita. Jadi orang tertawa itu sehat. Saya gak suruh Anda tertawa di jalan-jalan, itu artinya Anda harus dibawa pergi ke rumah sakit jiwa. Ya. Tapi saya ajarkan saudara hadapi masalah dengan bersukacita. Bapak Ibu perhatikan Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap saja ketika masalah datang itu kebahagiaanku. Terjemahan lain kata kebahagiaan dalam bahasa Yunani, itulah sukacitaku. Saudara lihat orang kalau lagi dalam masalah mukanya itu jatuh, saudara, mukanya tuh nggak enak banget lihat wajahnya. Ya. Kalau datang ibadah, ada amin, amin. Nggak enak banget. Ya. Beda dengan kalau duitnya banyak. Beda dengan kalau semuanya baik-baik. Tapi saya beritahukan kepada saudara, kita bukan orang Kristen model seperti itu. Kita ada di dalam Tuhan. Karena kita percaya penyediaannya ajaib. Kita percaya Allah kita yang kita sembah adalah Immanuel. Yang akan menolong saudara dan saya. Biarkan hatimu tetap bersukacita. Sekalipun Anda mengalami kekurangan, sekalipun Anda mengalami jalan buntu, bersukacitalah karena itu kekuatan bagimu. Itulah kesembuhan bagimu. Yang ketiga, bersukacita, bebaskan hatimu untuk menjadi tempat untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Orang jaga hati itu suka berdoa. Saudara mau lihat seseorang itu jaga hatinya sehat, maka lihat kehidupannya suka doa. Kalau Anda lihat orang cuma asik dalam aktivitas, tapi tidak punya waktu dalam doa, maka orang itu sebenarnya punya hatinya, hati yang lagi sakit. Bukan hati yang sehat. Hati yang sehat itu selalu merindukan Tuhan, selalu memuji. Anda kalau bangun pagi, berapa banyak yang bangun pagi, tiba-tiba ada lagu di hatinya. Saya setiap pagi, bangun pagi ada lagu di hati saya. Lagu yang saya tidak ingin nyanyi, tapi ada lagu di hati saya. Mulai dari adanya lagu di hati, tiba-tiba saya mendengung. Kemudian saya nyanyi pelan-pelan sendiri. Dan kemudian ambil gitar, lalu lagunya saya nyanyikan. Tadi pagi saya bangun mungkin karena masih hari, mungkin lagi musim-musim Natal. Saya bangun dengan ada nyanyian di hati saya. Ya. Ada nyanyian di hati saya, kemudian saya ambil gitar, kemudian saya nyanyi lagunya. Dia lahir untuk kami. Saya bangun dengan lagu kok kencang banget di hati saya. Saya ke kamar mandi, keluar, lagu masih nyanyi. Saya ambil gitar, kemudian saya duduk. Kemudian lagu itu yang pertama kali saya nyanyi. Hari-hari kemarin, lagu di hati saya adalah lagu yang tadi dinyanyikan oleh Aceh. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Selalu bangun dengan lagu itu. Selalu bangun dengan lagu itu. Selalu ada nyanyian baru dalam hati kita. Kalau saudaranya bangun dengan omelan di hati kita. Hatimu lagi sakit bro and sis. Amin. Kita punya muka yang ganteng. Kita punya wajah yang cantik. Kita punya lipstik yang keren. Kita punya rambut yang keren. Kita punya baju yang keren. Tapi kalau hati kita penuh dengan kepahitan, dengan amarah. Maka hati kita gak sehat. Gak siap terima berkat. Karena pusat perhatian Tuhan di muka bumi ini hati kita. Kasih tahu kiri kanan. Ingat, pusat perhatian Tuhan di muka bumi ini hati kita. Ketika Tuhan pilih Daud, apa yang Tuhan lihat? Hatinya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Aku telah menemukan Daud bin Isai yang hatinya berkenan kepadaku. Ketika Tuhan pilih Daud, apa yang Tuhan pilih? Hatinya. Nanti kalau kita lihat Mazmur pasal
berapa ya? 87 kalau nggak salah ya. Ayat berapa itu ya? Tuhan menemukan ketulusan dulu pada Daud, baru kecakapannya. Ketulusan itu di hati. Cakap itu ada di pikirannya. Jadi Tuhan cari seseorang bukan karena dia pintar. Tapi Tuhan cari seseorang karena dia tulus dari hati. Bukan bulus. Kalau cakap lebih dulu baru tulis, baru tulus, lama-lama bulus dia. Dia akan permainkan orang supaya dia bisa nyetir orang itu untuk keinginan dia, bukan keinginan Tuhan. Bebaskan hatimu menjadi tempat untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang terus berdoa, dia akan menikmati janji penyediaan Tuhan. Saya sering bersaksi bahwa anak-anak saya ketika kecil, mereka nggak pernah saya tinggalkan di rumah, mulai dari lahir. Saya selalu bilang untuk istri saya, suruh suster mandiin anak-anak sekalipun tidur. Percikin air di wajahnya, bangunin. Mereka harus datang ibadah. Mulai dari Denpasar, mereka masih kecil-kecil, ceri lahir di sana. Dari baru lahir, istri saya sudah bisa kuat jalan, maka mereka diambil ke gereja, pakai didorong. Selalu, dan mereka selalu ada di gereja. Ketika mulai umur 1 tahun bisa duduk, maka kiri kanan duduk dipegang istri saya. Baru nyanyi 10 menit, yang satu sudah jatuh ke kanan, satu sudah jatuh ke belakang, ditarik sama istri berdiri lagi. Diajarin berdoa. Kelas 3 SD, kakak Kris dibaptis Roh Kudus. Aceh mungkin berikutnya dibaptis Roh Kudus. Mulai dari mereka SD. Bangun pagi-pagi, setiap pagi jam 5 pagi. Seluruh isi dalam rumah bangun. Mau yang non-Kristen, saya katakan cuma nyanyi-nyanyi saja. Nyanyi-nyanyi 1 bulan, tiba-tiba dibaptis Roh Kudus. Kemudian kita baptis air. Karena dia alami Tuhan secara pribadi. Ya. Setiap pagi lakukan itu. Kita bawa anak-anak kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Dan saya katakan gini, jangan cuma mau berkat hamba Tuhan. Tapi harus hidup seperti hamba Tuhan. Biasanya setiap tahun ada orang yang berkati kita untuk ke luar negeri. Setiap kali kita sampai di luar negeri, masuk di hotel, saya selalu kumpul anak-anak dengan istri kita doa. Setelah doa saya katakan kepada mereka, kita datang ke sini karena Tuhan. Kalian berdua jangan cuma mau berkat hamba Tuhan, tapi harus juga hidup seperti hamba Tuhan. Mereka selalu tanya, berkat hamba Tuhan seperti apa sih Papa? Kalau Papa dan Mama berdoa, tapi kalian gak suka berdoa, berarti kalian bukan hamba Tuhan. Kalian cuma menikmati berkat hamba Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan mau gak mau, mereka punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Bebaskan hati untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Gereja ini akan bertumbuh, akan besar, akan menjadi kuat kalau seluruh jemaatnya suka berdoa. Dan bagi saya, gereja yang sehat itu adalah gereja yang 100% jemaatnya berdoa. Bukan hanya beberapa ada pendoa. No, itu gereja nggak sehat. Tapi gereja yang sehat adalah 100% jemaatnya berdoa. Dan yang keempat, bebaskan hatimu untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 dari 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita bersyukur, maka saudara dan saya melakukan perkara besar. Kalau kita lihat ayatnya, Alkitab menyuruh kita bersyukur dalam segala hal. Beberapa kali saya guyon ke jemaat. Saya katakan biasanya jemaat itu kalau anaknya lahir, kalau anaknya lulus, kalau rumah baru, kalau misalnya bisnisnya jalan dengan baik, baru undang gembala pergi ke rumah ucapan syukur. Tapi ketika dia bisnisnya anjlok, anaknya misalnya tiba-tiba adalah masalah, jarang sekali saya lihat saya diundang oleh jemaat datang ucapan syukur di rumah. Jemaat hanya mengundang pendetanya datang ke rumah ketika itu yang hal-hal baik bagi mereka. Sedangkan hal-hal yang tidak baik mereka jarang buat ibadah ucapan syukur. Padahal 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, ucaplah syukur dalam segala hal. Hal baik atau tidak baik. Amin. Masuk di 2024 Bapak Ibu. Ada beberapa daripada saudara yang gak usah doa minta-minta. Doalah dengan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah key person. Mengucap syukur adalah keyword, maksud saya keyword, kunci untuk membuka langit. Ketika Yesus diberikan 5 roti 2 ikan berhadapan dengan 5.000 laki-laki, maka dia menengadahkan wajahnya ke langit. Kenapa ke langit? Karena di sana ada sorga.
Berkat dari langit itu adalah berkat unlimited. Lalu apa yang Yesus katakan? Bapa, aku bersyukur kepada engkau. Kata yang diucapkan adalah aku bersyukur. Maka 5 roti di tangannya dipecahkan. Dikasih ke murid-murid, terjadi pelipat gandaan di tangan murid-murid. Di tangan bapak-bapak, di tangan ibu-ibu, di tangan anak-anak. Terjadi pelipat gandaan. Dikumpulkan, masih ada sisa 12 bakul. Angka 12 adalah angka pemerintahan, angka kekuasaan. Artinya mengucap syukur maka Anda akan terkoneksi dengan kekuasaan, dengan pemerintahan kerajaan Allah. Anda tidak akan pernah kekurangan. Ketika Yesus berhadapan dengan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, maka Yesus menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur, engkau mendengarkan aku. Ada sebuah key word yang Yesus ucapkan di situ, yaitu aku mengucap syukur. Lalu apa yang terjadi? Pintu kubur dibukakan. Tuhan bebaskan Lazarus dari dunia orang mati. Bayangkan, langit terbuka, pintu kubur terbuka, dan Lazarus bangkit. Hari ini apa yang mati dalam hidupmu? Bisnismu mati, hubunganmu mati, tertutup. Ucap syukur dalam segala hal. Dan Anda akan melihat jawaban demi jawaban yang akan Tuhan nyatakan pada saudara dan saya. Satu waktu saya anterin, sudah beberapa tahun yang lalu, sudah sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Saya masih ada di gereja lama. Saya ngantar seorang hamba Tuhan, dia selesai itu dia lagi masih pesan-pesan makanan. Saya bilang, nih Pak, kita udah terlambat Pak. Dia katakan, sebentar lagi pastor saya lagi beli makanan oleh-oleh. Dan saya tahu pasti terlambat. Di bandara aja saya sudah lari kencang sekali. Ya. Dan ketika nyampe saya bawa dia masuk karena teman-teman di sana sudah kenal saya bawa masuk. Dan saya tahu kita terlambat. Ketika sampai di counter check-in, petugasnya berkata, Pak, pesawat Bapak sudah terbang 15 menit yang lalu. Dia lihat saya lihat dia, dan dia katakan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dia nggak ada ngomel satupun. Dia cuma puji Tuhan, Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku bersyukur. Mungkin 30 menit, nggak henti-henti. Tiba-tiba ada salah satu petugas datang, Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Pak, pesawat saya sudah terbang, tinggalkan saya. Oh, mana tiket Bapak? Lalu dia orangnya nggak ngomong apa-apa, dia pergi, kemudian dia balik, dia katakan, Pak, Bapak akan terbang jam sekian. Dia lihat tiketnya, dia dikasih bisnis kelas, padahal tiketnya tiket ekonomi kelas. Setelah dia dapat bisnis kelas, dia tetap masuk, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dia harus puji Tuhan, Tuhan terus. Saya belajar dari hamba Tuhan ini. Dia nggak ngomel satu kata pun, dia tahu dia salah. Lalu dia cuma puji Tuhan, haleluya, aku bersyukur, aku bersyukur. Tuhan pakai orang lain untuk naikkan dia ke bisnis kelas. Dia beli kelas ekonomi. Kalau Anda hidup banyak ucap syukur, maka Anda beli kelas ekonomi, tapi nikmatinya duduknya di bisnis kelas. Tepuk tangannya nggak sampai 10%. Haleluya. Hari-hari ini kalau doa-doa saya jarang minta-minta. Saya banyak kebutuhan, pelayanan begitu banyak kebutuhan. Tapi jarang saya minta. Saya banyak ucap syukur. Saya doa 1 jam, nggak ada minta-mintanya. Puji Tuhan dan ucap syukur. Saya jarang minta, karena saya tahu ini merupakan keyword untuk membuka langit. Untuk merupakan keyword untuk membuka pintu-pintu kematian. Pintu-pintu yang tertutup, yang tidak ada kehidupan. Tapi ketika Anda katakan aku bersyukur, maka sorga akan bereaksi. Sorga akan intervensi bumi. Sorga akan intervensi kehidupanmu. Sorga akan intervensi bisnismu. Dan Anda akan melihat jalan keluar. Yang kelima adalah bebaskan hatimu menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-8 berkata begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Berapa banyak yang mau lihat Tuhan? Kalau hatimu tidak suci, Anda nggak bisa lihat Tuhan. Bagaimana Anda bisa tahu hatimu suci? Lihat perkataanmu. Lihat apa yang keluar dari mulutmu. Kalau Anda ngatain anakmu, binatang kurang ajar dan sebagainya, berarti hatimu penuh dengan kebun binatang. Tapi kalau Anda berkata bahwa Tuhan ada di pihakku, aku akan mendapatkan pertolongannya, aku akan melihat jalan keluar, dan aku akan melihat kekuatan yang dari Tuhan, maka berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang suci hati bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang suci hati bukan berarti dia tidak disakiti. Dia disakiti, tapi dia tidak mau tersakiti.
Orang yang suci hati bukan berarti dia tidak ada dalam problem. Dia adalah masalah. Tapi dia tidak izinkan masalah ada di dalam dia. Orang katain dia sesuatu yang salah. Tapi dia tidak membawa perkataan itu ke dalam hati, ke dalam pikirannya. Itu suci hati. Dia tetap mengampuni dan mendoakan orang itu. Dan Alkitab katakan dia akan melihat Allah. Jadi orang yang tidak suci hatinya tidak akan masuk surga. Karena dia tidak melihat Tuhan. Satu waktu nanti, saudara dan saya mungkin rajin ibadah. Tapi kalau tidak jaga hati kita, mungkin karena urusan masuk surga atau neraka adalah Tuhan. Tapi dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8, Alkitab katakan kalau saya mau bulak-balik ayat ini, misalnya berkata, berbahagialah orang yang dikatakan kalau orang tidak suci hatinya, maka dia tidak akan melihat Allah. Kalau dia suci hatinya, dia melihat Allah. Kan gak ada yang tahu hati saudara. Yang tahu hati kita cuma Anda dengan Tuhan. Tapi saya katakan, istri bisa tahu, suami bisa tahu, hatinya suci atau tidak dari perkataannya, dari sikapnya, dari perilakunya. Orang bisa tahu apakah hati orang ini suci ataukah tidak sama sekali. Karena itu Alkitab katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata berjaga-jaga bahasa Yunaninya adalah gregoreo. Katakan gregoreo. Gregoreo itu artinya melihat dengan sungguh, memperhatikan dengan teliti, melihat dengan kesungguhan. Seperti seorang penjaga yang berjaga-jaga di depan batalion daripada tentaranya. Dia tahu siapa yang masuk pakai baju apa. Dia bisa lihat pakai sepatu apa, rambutnya seperti apa, jam berapa dia masuk. Orang ini dia bisa lihat hidung seperti apa, mata seperti itu, namanya gregoreo. Hidup kita harus diperhatikan seperti itu. Belajar menghormati Tuhan. Salah satunya adalah dengan menjaga hati kita. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita akan terima perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore ini. Firman-Mu sudah kami dengar. Materaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal dalam kami. Biarlah firman-Mu menjadi bagian atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menjaga hati kami sedemikian. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Lah hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan nyanyi, mari serukan, hey, serukan, hey, oh Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita bertemu Dia. Kita akan merasa sukacita bila apa? Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan nyanyi. Mari rayakan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan nyanyi. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan breaking news di siang hari ini.